Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani Puspita dengan NPM 211407154 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang terhubung dengan IoT. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen sistem rangkaian yang terhubung dengan IoT, di mana ada kabel USB sebagai transfer data dan menghubungkan rangkaian dengan laptop, ada papan rangkaian yang berfungsi sebagai menghubungkan antar komponen, dan ada resistor di mana menghambat arus agar arus yang diterima LED tidak terlalu besar atau sesuai kapasitasnya. Dan ada LED dan buzzer di mana sebagai respon atau output sistem, dan ada kabel jumper di mana berfungsi untuk menyambungkan rangkaian, dan selanjutnya yaitu ada ESP32 yang dimana untuk menghubungkan perangkat dengan WiFi secara langsung, dimana di ESP32 ini kita menghubungkan GND, di mana GND ini dihubungkan dengan arus negatif, dan pin 12 kita hubungkan ke arus positif. Tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat Blink IoT untuk menghubungkan rangkaian kita ke Blink IoT itu sendiri. Tahap pertama yaitu kita klik Developer Zone, kemudian kita klik New Template, lalu kita beri nama name sesuai yang kita inginkan. Saya akan memberi namanya elektronika industri. Kemudian untuk hardware-nya itu kita pakai ESP32, dan untuk connection type-nya itu kita menggunakan WiFi. Kemudian kita klik done. Kemudian yang selanjutnya yaitu data stream. Lalu kita klik new data stream. Kita pilih yang digital pin. Lalu kita pilih digital pin yang 12. Kita sesuaikan dengan rangkaian kita, itu pin 12. Kemudian alias ini akan terisi otomatis. Kemudian kemudian kita klik create, lalu kita save. Setelah itu kita ke device, kita klik new device, kemudian from template, kemudian kita pilih yang elektronika industri yang tadi kita sudah buat. Kemudian device name ini akan otomatis terisi sendiri. Kita klik create. Kemudian setelah ini kita akan memperoleh kode dari Blink. Nah, ini ada template ID, ada template name, dan ada auth token. Nah, dari sini kita pergi ke Blink yang example Blink. Setelah kita mendapatkan kode dari Blink, kita akan ke example Blink, di mana kita akan menempelkan menyalin template ID, template name, dan auth token. Pertama kita akan menyalin yang template ID ini. Jadi yang di tanda petiknya itu kita tidak pakai ya teman-teman. Jadi hanya yang di dalam tanda petiknya aja. Lalu kita salin ke sini. Kemudian template name. Kita salin lagi. Kita tempel ke sini.
Lalu token kita salin lagi, kemudian kita tempel ke example Blink ya. Kita tempel ke token yang ada di example Blink. Nah, kemudian kita copy example Blink. Kita copy example ini. Setelah kita copy, kita ke Arduino IDE untuk menyalin sintak tadi, untuk mendapatkan sintak. Baik, setelah kita mendapatkan example code dari Blink example, kemudian kita tempel ke Arduino IDE, kemudian kita ubah username dari WiFi yang kita gunakan dengan, nah di sini kita ubah WiFi yang akan kita hubungkan ke Sintak. Kemudian kita ubah juga dengan password WiFi yang kita gunakan. Kemudian kita akan menyesuaikan port dan board yang kita gunakan telah sesuai, yaitu kita pergi ke board, lalu kita pilih yang ESP32, lalu kita pilih ke div model yang urutan keempat dari atas. Kemudian kita menyesuaikan yang port, kita pilih COM5 ini. Setelah sudah sesuai, kemudian kita upload. Di sini kita menunggu penguploadan 100%. Di sini sudah terlihat outputnya. Maka penguploadan pada Arduino, Sintak Arduino IDE ini sudah sukses, teman-teman. Tahap berikutnya yaitu kita akan mengoneksikan smartphone dengan Blink IoT yang telah kita buat tadi ke rangkaian yang telah kita rangkai. Pertama-tama kita akan download aplikasi Blink IoT di smartphone melalui Play Store. Kemudian kita buka aplikasi, lalu login, lalu kita ke template name yang telah kita buat. Di mana di sini tertera bahwa dia tidak offline, di mana karena di template name ini sudah saya hubungkan ke WiFi yang telah dicantumkan di Blink konsol. Lalu kita klik elektronika industri, kita klik setting, lalu kita tekan tanda plus, lalu kita ke button, lalu kita geserkan tombol sesuai keinginan kita. Setelah itu kita klik lagi. Setelah itu kita ke data stream, lalu kita pilih digital pin 12 yang telah kita buat di Blink konsol. Setelah itu kita ke mode tombol, yaitu kita pilih yang switch. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini sudah kita buat tombol untuk menguji coba alat yang telah kita buat. Kemudian kita akan menguji coba apakah rangkaian yang telah kita buat terhubung dengan smartphone yang telah kita buat tadi. Yaitu kita mulai aja, kita tekan tombol on off-nya. Baik, di sini LED dan buzzer bekerja atau merespon
dengan tombol yang telah kita buat. Maka di situ kita akan melanjutkan uji coba, yaitu dengan 4 kriteria jarak, di mana ada jarak sangat dekat, yaitu berjarak 1 sampai 2 meter, ada jarak dekat yaitu 50 meter, jarak jauh 100 sampai 1 kilometer, dan jarak sangat jauh yaitu lebih dari 3 kilometer. Diperoleh uji coba rangkaian dengan 4 kriteria jarak, di mana untuk jaraknya itu uh, 1 sampai 2 meter, 50 meter, uh, lebih dari 100 meter, dan kurang dari 1 kilometer. Dan untuk jarak yang jauh itu ada lebih dari 3 kilometer. Uh, Didapatkan dari jarak yang lebih dari 3 kilometer. Untuk rata-ratanya itu 0,90. Untuk jarak yang 1 sampai 2 meter, ratanya itu 0,41. Dan untuk jarak yang 50 meter, untuk ratanya itu 0,80. Dan untuk jarak yang lebih dari 100 meter dan kurang dari 1 kilometer, ratanya itu 1,03. Dan dari 4 kriteria jarak tersebut, didapatkan nilai keakurasian, di mana didapatkan dari 1 dikurang jumlah percobaan, dikurang jumlah keberhasilan, dibagi jumlah percobaan, dikali 100%, maka didapatkan nilai keakurasian tersebut. Di mana dari 4 eh, kriteria jarak tersebut dihasilkan nilai keakurasian, dihasilkan nilai keakurasian 100% dikarenakan eh, percobaan berhasil semua. Dan untuk 4 kriteria jarak tersebut diperoleh nilai keakurasian 100% semua dikarenakan percobaan tersebut berhasil semua. Dan waktu instruksi dipengaruhi oleh kekuatan sinyal, di mana ketika sinyal kuat maka waktu instruksi akan semakin cepat. Dan sebaliknya. Dan grafik diperoleh grafik dari 4 kriteria jarak tersebut, di mana sumbu Y yaitu waktu instruksi, satuannya detik, dan sumbu X itu adalah urutan percobaan. Diperoleh sebagai berikut.